Shalom saudara-saudara yang terkasih, senang sekali bisa bertemu dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Masehi Advent Hari ke-7, apakah hidup dalam pelayanan Yesus pada hari ke-7 saja atau selama 7 hari dalam sepekan? Mari kita lihat dari Injil Markus, bagaimana hidup setiap hari dalam pelayanan Yesus. Dalam pelajaran yang kedua dengan judul Setiap Hari dalam Pelayanan Yesus. Kita akan sama-sama berbincang-bincang bersama dua narasumber kita, Pendeta Sony Situmorang sebagai Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Langsihar Silitonga, Direktur Komunikasi Daerah Sumatera Kawasan Tengah. Shalom Bapak Pendeta, selamat datang. Shalom. Terima kasih sudah hadir di pelajaran yang kedua ini. Dan seperti biasanya kita mau mendengarkan beberapa salam dari para pemirsa kita yang selalu mendukung dan mensupport kita dari minggu ke minggu sambil mempelajari firman Tuhan bersama-sama. Berikut adalah nama-nama baru Pendeta Silitonga, yaitu Serlina Magimpok dari Malaysia, Kakak Niko Tomeke, Kial Pirlo, Lauren Andipok di Sabah, Malaysia, Meidi Mumak, Joseph di Sabah, Malaysia, Ina Pago, Yan Che, dan Martna Sikome dari Manado. Mereka mengatakan, puji Tuhan terberkati atas pelajaran yang menurut mereka jelas dan cukup mudah untuk dipahami, terutama mengenai firman Tuhan. Silakan Pendeta Silitonga dengan tanggapannya. Baik, terima kasih kepada umat-umat Tuhan yang sangat antusias dalam menyaksikan tayangan diskusi pelajaran Sekolah Sabat. Hanya dari kami menyampaikan, Tuhan memberkati saudara-saudara. Semoga dengan perayangan ataupun apa yang sudah didengar, menambah wawasan pengetahuan kepada umat-umat Tuhan yang ada di Malaysia dan di Manado. Hanya pesan kita, mari kita tetap belajar dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Amin. Mari kita sama-sama semangat dan siap melakukan apa yang disampaikan oleh Pendeta Silitonga. Berikutnya Pendeta Sony Situmorang, ada satu komen yang menurut saya cukup menggugah hati, datang dari Dadi Latiah. Beliau mengatakan, terima kasih dengan pelajaran ini karena mengingatkan saya untuk kembali dalam pelayanan sebagai seorang penginjil literatur, agar bangun kembali dan menghadapi segala rintangan dalam pekerjaan melalui pertolongan Tuhan. Terutama belajar dari Markus yang dikategorikan sebagai misionaris gagal begitu ya, tapi kembali lagi melayani orang-orang dan juga Yesus. Apa yang pendeta mau sampaikan kepada kita semua yang saya rasa di satu titik pernah mengalami apa yang Yohanes Markus alami dalam hidupnya. Silakan. Benar pada di Latia, setiap orang punya kesalahan, setiap orang punya masa lalu. Namun ketika itu berhubungan dengan pelayanan bagi Kristus, maka tidak ada kata terlambat untuk kembali. Ada satu tema yang sering kami katakan di Departemen Komunikasi sekarang adalah it is never too late to turn on your light. Tidak pernah ada kata terlambat untuk menyalakan terangmu. Jadi tetap bersinar, sama seperti Markus, walaupun di pandangan orang lain dia gagal, tapi di pandangan Tuhan ketika dia mau kembali, dia mau melayani Tuhan hingga akhir hayatnya. Terima kasih, dan terima kasih kepada semua pemirsa lainnya yang telah memberikan respons positif. Terima kasih dan puji Tuhan Bapak Dadi Latiah telah memberikan kesaksian yang menguatkan kita sekalian. Jadi kepada Bapak Ibu Saudara-saudari silakan disampaikan bukan hanya pertanyaan ataupun salam, tapi pendapat dan juga refleksi perenungan pribadi itu sangat-sangat juga akan membantu kita semua dalam kerohanian kita. Baiklah, saya akan bacakan ayat inti dari pelajaran kedua dengan judul Setiap Hari dalam Pelayanan Yesus, terdapat di dalam Markus 1 ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Pendeta Silitonga, boleh buka diskusi kita dalam doa? Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Kami mohon kiranya dengan petunjuk Tuhan, tuntunan Roh Kudus-Mu akan menjadi bahagian kami, sementara kami akan berdiskusi belajar Sekolah Sabat, pelajaran yang kedua, lewat hamba-Mu, Pendeta orang dan hamba-Mu yang ikut terlibat, serta Ivy yang sebagai moderator, dan Daniel di balik layar. Engkau urapi kami, agar kata-kata kami boleh menambah wawasan bagi orang yang mendengarkan, dan terpujilah Engkau di atas segalanya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Amin. Terima kasih sekali. Baiklah, kita masih berada dalam Markus pasal yang pertama. Kita mau mengenal siapa Yesus dari kacamata Yohanes Markus yang merupakan penulis kitab Markus. Di pelajaran yang lalu kita mempelajari bahwa Yohanes Markus ini adalah orang yang dalam bahasa Inggris seperti man of few words, orang yang berkata-kata sedikit, dan juga man of action, orang yang lebih banyak bertindak. Jadi kalau kita lihat buku Markus secara keseluruhan, itu dari peristiwa ke peristiwa, bukan perumpamaan, mujizat ke mujizat gitu ya, cepat sekali fase ataupun kecepatan dari penulisan buku dari Markus tersebut. Jadi mari kita masuk ke hari Minggu dengan judul Ikutlah Aku. Di sini kita melihat bahwa ketika kitab-kitab Injil yang lain menceritakan secara penuh bagaimana Yesus memanggil satu-satu dari muridnya, kita melihat bahwa di kitab Markus hanya 4 murid saja yang diceritakan bagaimana Yesus memanggil mereka. Jadi pertanyaan pertama Pendeta Silitonga, siapa keempat murid ini dan apa yang mau ditekankan oleh Markus dari cara Yesus memanggil mereka? Silakan Pendeta. Baik, terima kasih Evi. Jadi kalau kita membuka pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran yang kedua di turunan ketiga tahun 2024 ini, kita perhatikan memang ada 4 figur yang kita lihat nama yang ketika Yesus memanggil akan murid-muridnya. Di antaranya kalau kita baca di Markus yang pertama yang disebutkan dengan Simon yang bersaudara. Ini 2 orang yang namanya Simon dan kemudian disebut dengan Petrus, saudaranya Andreas, dan kemudian 2 orang ini sedang berdiri di tepi Danau Galilea. 2 orang ini sedang berdiri di tepi Danau Galilea menjala ikan, ya. Kemudian beda lagi dengan yang bersaudara berikutnya yang disebutkan dengan Yohanes, ya. Ada juga boleh disebutkan penangkap ikan, ya. Nah, kemudian kalau kita perhatikan selanjutnya adalah paragraf ini, Petrus tidak memiliki perahu dan bahkan faktanya Yakobus dan Yohanes lah yang memiliki yang boleh disebutkan memiliki perahu dan boleh dikatakan mereka ini adalah orang yang mapan. Sedangkan Petrus dan Andreas mereka hanya sebagai penjala ikan. Dan di saat itulah memberikan satu pandangan kepada mereka atas panggilan yang Yesus katakan bahwa mari ikutlah aku. Jadi kalau kita perhatikan memang dalam tulisan buku Markus ini, Markus menampilkan sebuah perbedaan antara 2 orang pasang yang bersaudara dan mereka ini menjadi sosok yang memang berbeda, tapi sekalipun perbedaan itu terjadi di antara mereka ini, Yesus tahu dan bahwa mereka ini adalah waktunya mereka dipanggil untuk mengikut Yesus dan meninggalkan segala sesuatu yang mereka miliki untuk mengikut Yesus. Ini mungkin pandangan saya dari hal ini, Ati. Ya, terima kasih Pendeta sudah membuka diskusi kita dengan baik, memperkenalkan latar belakang dari 4 murid Tuhan yang dipanggil ini, dan ternyata walaupun singkat tulisannya dari Yohanes Markus, tapi inti yang mau ditekankan adalah bahwa walaupun latar belakang mereka berbeda, begitu ya, tapi Tuhan Yesus mau panggil mereka untuk kemudian kuasanya akan dinyatakan melalui mereka. Jadi buku sekolah sahabat kita juga Pendeta Sony menuliskan bahwa panggilan Yesus kepada orang-orang ini adalah sederhana dan juga langsung. Mungkin ketika direnungkan ada beberapa dari orang Kristen yang suka menunggu-nunggu tanda-tanda gitu ya. Kalau spesial baru saya nanti mau masuk ke dalam pelayanan Yesus. Atau kalau nanti ada momen yang pas baru saya mau melayani Tuhan Yesus. Atau gereja juga melakukan banyak usaha, banyak hal-hal yang besar gitu untuk mau memanggil orang mengikuti Yesus. Tapi dalam pelajaran ini kita melihat kebalikannya gitu ya, bahwa panggilan untuk melayani Yesus itu sederhana dan langsung-langsung saja. Apa komen pendeta untuk hal ini? Baik, terima kasih. Itu sebabnya para teologian atau kita punya doktrin dan punya satu dasar, yaitu calling. Ketika seorang mau melayani, maka ada panggilan bagi dirinya. Artinya begini, ketika dikatakan panggil, berarti ada yang memanggil, ada yang dipanggil. Nah, sering sekali orang mengatakan siapa yang panggil. Dalam konteks ini, panggilan Yesus, mungkin Ivy boleh baca paragraf kedua, panggilan Yesus. Panggilan Yesus kepada orang-orang ini adalah sederhana, langsung, dan bersifat profetik. Dia memanggil mereka untuk mengikutinya, yaitu untuk menjadi murid-muridnya. Dia mengindikasikan bahwa jika mereka mau menanggapi panggilannya, dia akan mengembankan tugas menjadikan mereka penjala manusia. Perhatiin para pemirsa, kalimat yang terakhir bersifat profetik. Apa profetik? Ini bisa diaplikasikan untuk masa mendatang atau sesuatu yang dinubuatkan.
Dan panggilan tersebut ada kepada kita. Makanya tadi Avi katakan kayak di gereja atau siapapun itu, ketika Anda merasakan ada panggilan dalam hati Anda, dan tentunya panggilan tersebut berhubungan dengan kalimat pertanyaan di bawahnya. Mengapa orang-orang ini mau dengan segera, bukan ya, meninggalkan segalanya dan mengikuti Yesus. Ada faktor iman di sana, pisteos. Itu sebabnya ketika pada zaman ini dihubungkan dengan panggilan, maka sudah pasti itu merupakan panggilan Yesus Kristus untuk apa? Untuk melayani. Tapi coba lihat, apakah semua panggilan akan berhasil dengan baik? Tadi di surat pembaca atau komen ada Bapak Latia. Siapa namanya, Ivy? Dadi Latia. Dadi Latia. Coba dia sudah dulu pernah dipanggil. Kemudian dia give up. Lalu kemudian ketika dia dengarkan pekerjaan sekolah sahabat ini, maka ada panggilan kembali. Jadi ada panggilan dalam hatinya untuk kembali apa? Bersemangat sama seperti Yohanes Markus. Jadi kenapa gereja berusaha menjadi tempat wadah untuk kita mau melakukan pelayanan? Karena masing-masing kita akan merasakan panggilan itu. Siapapun kita, bagaimanapun kita. Ketika panggilan datang, mari katakan, ini aku, utuslah aku. Terima kasih, Ivy. Amin, menjadi perenungan bagi kita sekalian. Baik, kita lanjut ke pelajaran hari Senin dengan judul Sebuah Pelayanan Ibadah yang Tak Terlupakan. Mengapa tak terlupakan? Karena inilah kali Yesus berkhotbah untuk pertama kali di depan umum, begitu ya Pendeta Lamsihar. Dan dikatakan di sini bukan hanya peristiwa khotbahnya, tetapi ada sesuatu yang terjadi yang membuat peristiwa ini tidak terlupakan. Boleh bantu kita untuk masuk ke arah sana, Pendeta Silitonga? Baik, terima kasih, Evi. Memang bagi kita secara manusia sesuatu hal yang kita rasa yang wah, yang kita melihat wah ini luar biasa ini. Itu juga yang terjadi pada ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya, dan orang-orang Kristen mempunyai momen yang pada saat itu yang kita perhatikan mereka menyaksikan dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yesus. Dan salah satu hal yang kita lihat di dalam pelajaran kita di hari Senin ini, hal yang sama bisa saja sudah terjadi pada beberapa orang di Kapernaum pada hari Sabat. Dia menjelaskan dalam Markus 1, mereka takjub mendengar pengajaran Yesus yang dijelaskan ini, dan kemudian dia mengajar dan dia memiliki kuasa dibanding dengan para ahli Taurat. Dan kalau kita perhatikan memang luar biasa ungkapan yang disampaikan oleh Yesus pada saat berada di dalam Ka'bah, ya. Dan memang ada juga beberapa orang kita perhatikan yang luar biasa cara penyampaiannya di saat berkhotbah, dan mungkin bisa di pikiran saya seperti itulah yang Yesus sampaikan di saat dia menyampaikan informasi tentang pekabaran firman Tuhan. Orang takjub mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yesus, dan bahkan kalau kita perhatikan kembali, orang heran, bukankah dia ini orang Yesus dari Nazaret? Dan kalau kita perhatikan dalam pelajaran kita dari Senin ini, aku tahu siapa engkau. Inilah ungkapan daripada kuasa kegelapan yang mencoba untuk memberikan penahanan ataupun menghalangi ungkapan daripada Yesus. Ya, inilah kuasa roh jahat yang muncul pada saat itu. Tapi apapun itu, Yesus tetap menyampaikan kabar baik yang perlu diketahui oleh orang-orang pada saat itu. Dan ini juga merupakan bagian yang terpenting bagi kita lewat pekabaran firman Tuhan, kita memahami apa yang Yesus mau untuk kita pelajari dalam hidup kita. Jadi indah saya lihat perhatian kita bahwa Yesus menyampaikan segala sesuatunya dan orang takjub dalam mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yesus. Ini pada rasa yang mungkin akhir. Ya, luar biasa sekali Pendeta. Markus 1 ayat 21-28 membuktikan bahwa otoritas Yesus itu diakui bukan hanya oleh orang, tapi juga dari roh jahat, begitu ya, dia mengakui siapa dia. Nah, Pendeta Sony Situmorang ada kesannya bahwa Yesus di awal pelayanannya, dia tidak mau diketahui sebagai Mesias, sehingga ada sebutan rahasia mesianik, begitu ya, sampai-sampai roh jahat yang mengatakan, yang kudus dari Allah, begitu ya, disuruh diam gitu, jangan memberitahukan siapa-siapa. Apa alasannya Pendeta Sony dibalik kerahasiaan ini? Dan akhirnya sebagai aplikasi kita berpikir, apakah ada saat-saat di mana kita tidak bisa menyampaikan secara full kebenaran masa kini? Ini pertanyaan di bawah hari Senin tersebut. Silakan Pendeta Sony. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat applicable atau relevan dengan situasi saat ini.
Biasanya ketika seorang punya misi, maka misi tersebut harus dijalankan. Ada dua hal, secara rahasia ataupun secara umum, secara general. Amanat agung di dijalankan secara general, artinya secara umum, mengabarkan pekabaran Injil ke seluruh dunia. Namun dalam konteks Yesus, maka ini secara rahasia. Kenapa? Pertanyaannya kan kenapa? Para pemirsa bagi yang suka baca Sekolah Sabat, coba para pemirsa baca paragraf terakhir. Kita Ivy boleh bantu. Ada di situ kata kalimat kenapa rahasia atau rahasia mesianik. Silakan Ivy. Iya, seruan Yesus untuk berdiam sangat masuk akal karena adanya nada tambahan politis dari ekspektasi mesianis pada zamannya. Menjadi seorang Mesias itu beresiko. Namun, bercampur dengan seruan untuk berdiam adalah pengungkapan yang tak dapat keliru tentang siapa Yesus sebenarnya. Apa yang akan menjadi jelas seiring waktu adalah bahwa identitas Yesus tidak dapat disembunyikan, dan kebenaran tentang siapa Dia menjadi pusat dari pekabaran Injil. Orang-orang tidak hanya perlu mengetahui siapa Yesus, tetapi juga mengambil keputusan tentang bagaimana mereka akan menanggapi kedatangannya dan apa maknanya bagi mereka. Sesuatu yang luar biasa ya, sesuatu yang luar biasa. Tadi kita katakan bahwa Yesus merupakan sama seperti Markus, dia lebih bagus dia dikenal bekerja daripada hanya nama terkenal lebih dahulu. Tadi dikatakan di sana kebenaran Yesus atau identitas tidak dapat disembunyikan, tapi dia akan terkenal, akan terdengar ketika dia sudah melakukan banyak mujizat. Saya jadi teringat Ivy, kebetulan kita saat ini ada di Gain Conference. Jadi kemarin saya berfoto sama the man behind atau direktur dari dari Hopeful, Philip Hopeful. Hanya dengar namanya, kita langsung pengen berfoto sama dia karena sudah sudah ketahuan hasil kerjanya. Lalu tadi pagi juga ada ada produser tim dari Hacksaw Ridge, yaitu Terry, masih ingat kan? Jadi hanya gemanya orang sudah tahu. Namun serius itu berdiam ini karena dia hidup di zaman itu di mana dia merupakan seorang yang saya bisa katakan, oke ini agak panjang sedikit tapi saya singkat. Pada zaman itu yang berkuasa adalah ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki. Para pemirsa boleh Google nanti biar cukup waktunya nanti apa tugas mereka. Sehingga kalau ada seorang yang menonjol maka akan menjadi lawan bagi mereka. Walaupun nantinya dia menjadi menjadi pusat pekabaran Injil. Sehingga orang-orang yang tidak tahu siapa dia menjadi tahu. Tapi intinya adalah seringkali orang yang menyatakan kebenaran tersebut menjadi orang yang tidak populer di kalangan masyarakat. Dalam tanda kutip kurang disukai. Dan disinilah muncul ada kalimat para ahli menyebutnya rahasia mesianik. Artinya biarlah pekabarannya yang terdengar, tapi orangnya kalau boleh di belakang layar atau humble seperti itu. Terima kasih Ivy. Terima kasih penjelasan yang pendeta. Dan boleh dilanjutkan diskusi maupun renungan masing-masing maupun di kelompok bagaimana waktu yang terbaik untuk menyampaikan mengenai keimanan kita. Kalaupun harus dimodifikasi supaya tidak cerita sepenuhnya yang kita beritakan kepada orang-orang tertentu, sampai mana kita bisa mengkompromikan kesaksian tersebut. Itu merupakan pertanyaan nomor 2 di hari Jumat. Boleh silakan dilanjutkan kembali. Baik, kita akan maju ke hari Selasa. Kali ini topik pelajarannya adalah lebih banyak lagi pelayanan di hari Sabat. Selain berbakti di sinagog, seperti yang kita pelajari di pelajaran hari Senin, Yesus juga suka menggunakan waktunya di hari Sabat untuk bersekutu dengan orang-orang. Dan akhirnya ada sesuatu yang kontroversial terjadi pada zaman itu. Pendeta Silitonga, kita lihat di sini bahwa Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat yang dipercaya adalah hari yang suci dan tidak boleh bekerja. Tapi sebenarnya apa yang Yesus mau sampaikan melalui tindakannya tersebut? Karena seperti yang pendeta Sony katakan tadi, Tuhan tidak hanya berbicara, tapi melalui tindakannya dia sedang menyampaikan pesan. Pesan apa itu, pendeta Silitonga? Baik, terima kasih Evi. Jadi kalau kita perhatikan memang ada tulisan yang kita lihat dalam buku Markus ini. Jadi pelajaran Sekolah Sabat kita di hari Selasa, kita lihat dalam paragraf pertama ini setelah kebaktian yang luar biasa di sinagog. Jadi dulu mungkin sinagog atau bait Allah, sekarang kita di gereja ini.
Yesus mengundurkan diri bersama dengan sekelompok kecil murid-muridnya bersama Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes ke rumah Petrus. Tampaknya untuk menghabiskan sisa hari Sabat dengan makan bersama dengan persekutuan. Dan pada saat itu kita perhatikan catatan bahwa ada Yesus berkunjung ke rumah seseorang dan ingin supaya adanya diminta pemulihan kesembuhan dari seorang ibu, ya. Ya, kalau kita perhatikan sini, ibu mertua Petrus sedang sakit demam. Dan disitulah yang dilakukan satu mujizat yang terjadi, kesembuhan dimiliki oleh ibu mertua Petrus. Dan di sini kalau kita perhatikan bahwa memang Yesus menunjukkan kegiatannya agar orang yang mengalami sakit memperoleh semangat kembali dan memberikan satu motivasi kepada orang yang mendengarkan, dan itulah yang membuat suatu pelayanan yang sangat luar biasa untuk yang dilakukan oleh Petrus, oleh Yesus pada mertuanya Petrus, dan kemudian kita perhatikan semangat itu muncul kembali. Dan kalau kita lihat teladan yang luar biasa bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus di dalam hal orang yang sakit disembuhkan, dan Yesus melayani orang-orang lain pada saat itu, sisa pada hari Sabatnya. Memang seringkali menjadi salah satu pola pikir bagi beberapa orang. Jadi dibuat pola pikir bahwa Yesus itu dipersalahkan karena melakukan tindakan untuk penyembuhan pada hari Sabat. Sebenarnya hal yang wajar lah dan sikap yang baiklah yang kita perhatikan yang dilakukan oleh Yesus. Sisa hari Sabat itu dia melakukan kunjungan bagi orang yang sakit agar memberikan semangat bagi mereka. Mungkin itu pandangan saya pada saat ini, Evi. Ya, betul sekali Pendeta. Jadi hari Sabat dari orang yang sakit maupun orang yang lumpuh akan menjadi suatu hari Sabat yang menggembirakan, gitu ya, karena ada penyembuhan, ada pemulihan, bukan hanya fisik tapi juga rohani. Itulah makna hari Sabat yang sebenarnya, kan? Nah, Pendeta Sony, kita mau lanjutkan bahwa ada satu kalimat yang saya suka di pelajaran hari Selasa ini, dikatakan sungguh sebuah teladan yang luar biasa mengenai prinsip bahwa mereka yang telah diselamatkan, disembuhkan oleh Yesus, akan melayani orang lain sebagai hasilnya. Seperti ibu mertua dari Petrus, gitu ya, setelah sembuh, langsung dia mau melayani orang-orang yang ada di rumahnya. Juga orang yang kusta, yang Tuhan Yesus sembuhkan, dia langsung mengabarkan bagaimana bahagianya, bagaimana ada orang yang bisa menyembuhkan dia. Sepertinya ini tema yang berulang kalau saya lihat di tulisan dari Markus, bahwa pemeliharaan hari Sabat itu sangat-sangat berkenaan dengan pelayanan. Dan kalau kita lihat judul, lebih banyak lagi pelayanan kalau boleh di hari Sabat. Boleh komennya Pendeta Sani Situmorang. Baik, konsep inilah yang saat ini gereja implementasikan dengan memperbanyak pelayanan pada hari Sabat. Setelah kebaktian, maka sering dikatakan diharapkan seperti tulisan pena inspirasi seorang penulis Kristen, jangan pulang ke rumah dan tertidur di sana. Benar-benar, salah satu hari yang paling enak tidur siang hari apa? Pastor Lamsia, Ivy, hari Sabat. Kalau sudah Sabat nanti bangun, orang baru bangun nanti sudah mau tutup Sabat, lalu mereka keluarga makan keluar, kan begitu. Tapi pelajaran pada pekan ini menekankan kepada kita lebih banyak pelayanan pada hari Sabat, sama seperti ibu mertua Petrus. Ini terjadi di Kapernaum. Hingga sekarang ini rumah Petrus ini ketika kalau para pemirsa pergi ke Holy Land dan mengunjungi kota Kapernaum, itu masih sangat jelas peninggalannya, walaupun itu sudah ditindih-tindih ya, sudah banyak. Namun sama seperti yang tadi Evi katakan, sungguh sebuah teladan yang luar biasa mengenai prinsip bahwa mereka telah diselamatkan, disembuhkan oleh Yesus, melayani orang lain sebagai hasilnya. Dan pada hari Sabat, kenapa hari Sabat kita melawat? Kenapa hari Sabat kita mengunjungi orang yang miskin? Kenapa pada hari Sabat kita latihan choir? Kenapa pada hari Sabat kita melayani? Tapi ingat ya, saya mau katakan bukan dalam konteks legalisatnya, rubah konsep karena Sabat saya di gereja. Enggak, artinya gini, tapi karena Tuhan memberikan hari Sabat untuk kami, maka karena kasih kepada Tuhan, maka saya melakukan pelayanan pada hari Sabat. Bahkan kalau boleh hingga lewat hari Sabat. Ada contohnya yang dilakukan oleh Yesus ini. Bahkan coba Ivy boleh nggak baca Ivy paragraf 1, 2, 3, paragraf 4. Bagian B, fakta, Ya. sampai
sampai tersebut. Oke. Fakta bahwa penulis Injil tidak memberitahu para pembacanya bahwa orang menunda kedatangan mereka karena jam-jam Sabat mengindikasikan bahwa dia mengharapkan para pembacanya mengetahui tentang hari Sabat. Corak Markus ini konsisten dengan para pembacanya sebagai pemelihara Sabat. Markus mengatakan bahwa seluruh penduduk kota berkumpul di depan pintu malam itu. Butuh beberapa waktu bagi Yesus untuk menolong semua orang tersebut. Ya, kembali ini penulis adalah Markus, dan Markus konsisten mengenai hari Sabat tersebut. Dan juga Markus konsisten menulis bahwa pelayanan pada hari Sabat itu dilakukan bahkan lebih dari hari Sabat. Artinya dalam konteks ini, baik Markus, lalu apa yang dikabarkan mengenai pelayanan Yesus di rumah Mertua Petrus menyatakan bahwa hari Sabat untuk pelayanan. Bahkan lebih jauh lagi dikatakan penduduk kota berkumpul mungkin hingga tengah malam, atau dengan kata lain, hingga orang terakhir yang dilayani Yesus. Ini sama seperti tema umum, lebih banyak pelayanan pada hari Sabat, artinya lebih banyak kita melayani pada hari Sabat daripada berkhotbah atau berbicara pada hari Sabat. Terima kasih. Terima kasih Pendeta untuk reminder dan juga tantangannya bagi kita sekalian. Semoga boleh direnungkan dan juga ditanggapi untuk kita aplikasikan sama-sama dalam kehidupan kita. Baik, kita lanjut ke pelajaran hari Rabu dengan judul Rahasia Pelayanan Yesus. Apa yang membuat pelayanan Yesus begitu efektif dan juga efisien? Karena ada satu kebiasaan Yesus, yaitu suka berdoa sendiri pagi-pagi benar, gitu ya. Itu kita ketahui dari tulisan dari kitab Mazmur. Jadi pertanyaan pertama Pendeta Silitonga, apa peran dari kebiasaan suka berdoa kalau kita mau suka melayani seperti Yesus? Dan dari pengalaman Pendeta Silitonga sendiri mungkin, apa kuasanya ketika pelayanan itu dibarengi dengan doa-doa kita pribadi, terutama yang pagi-pagi hari? Silakan Pendeta Silitonga. Baik, terima kasih Elvi. Jadi kalau kita melangkah di pelajaran di hari Rabu ini dengan subjudulnya adalah Rahasia Pelayanan Yesus. Kalau kita baca pelajaran sekolah sahabat kita pemirsa, jadi tidak lain dan tidak bukan kita lihat di sini adalah kebiasaan Yesus yang sangat baik sekali untuk kita bisa lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada beberapa hal kebiasaan memang yang patut untuk kita pertahankan. Ya, pertahankan. Nah, mungkin ada bertanya dari hal pelayanan kami, dan salah satu hal kebiasaan kita dalam hal untuk berdoa memang kita pada ketika pukul 4:30 kita sudah terbangun dan kemudian kita bersama keluarga, istri dan anak-anak berdoa. Dan ini memberikan satu dampak yang kita bisa rasakan bahwa sepanjang hari itu luar biasa penyertaan Tuhan berlaku bagi kami secara pribadi. Dan saya percaya juga sahabat pemirsa dimanapun berada, pengalaman yang sama kita bisa lakukan. Dan itu juga yang dilakukan oleh Yesus. Dia ingin berkomunikasi dengan Bapa yang di sorga pada pagi hari, dan dia yakin bahwa kegiatannya sepanjang hari itu Allah akan tetap bersama dengan dia. Ya, saya percaya juga mungkin Pendeta Sony dan Ivy dan kita semua, dan saya percaya juga masing-masing pemirsa, dalam rahasia pelayanan Yesus adalah komunikasi kita kepada Bapa yang di sorga ataupun kepada Tuhan, yang kita yakini Allah akan memampukan kita melewati segala sesuatunya yang kita akan bisa lalui. Itu mungkin pandangan dari saya, Aki. Ya, terima kasih Pendeta. Jadi mungkin kalau banyak istirahat, kita bisa disegarkan secara fisik begitu ya. Tapi kalau banyak berdoa, kita juga bisa mendapatkan semangat dalam kehidupan rohani kita. Tapi menariknya, pelajaran ini juga menekankan kalau kebiasaan berdoa menjadi rutinitas, itu maknanya bisa hilang. Karena sebuah praktik yang baik dan benar kalau dijadikan sebagai kebiasaan tanpa makna begitu ya, itu bisa kehilangan akhirnya maknanya. Bagaimana pendapat Pendeta Sony mengenai hal ini? Sangat setuju, sangat setuju. Seringkali kita para pemirsa melaksanakan doa sebagai rutinitas atau ritual, liturgi. Contoh, ketika Anda mau makan, lagi di terminal, Anda hanya tutup mata sepersekian detik, Bapa di sorga, ketika makan ini, amin. Padahal mekanika doa adalah ekspresi hati kita, ungkapan perasaan kita yang kita sampaikan langsung kepada Allah kita melalui Yesus Kristus. Dalam konteks ini, Lukas 6:12 mengajarkan bagaimana kehidupan doa Yesus.
sehingga dia dikatakan a man of prayer. Apa? Oh, Bapa pendoa. Bahkan kalau para pemirsa selidiki lagi, ada satu kisah ketika Yesus berdoa sampai seperti keringat darah. Artinya apa? Sungguh-sungguh. Ketika seorang curhat kepada temannya, kepada suami atau kepada istrinya, kepada orang terdekatnya, artinya dia lampiaskan semua perasaan. Itulah doa. Tapi kebanyakan kita sekarang ini hanya membuat itu sebagai liturgi, ritual, apalagi rutinitas. Itu sebabnya pelajaran sekolah sahabat menjelaskan, mungkin Ivy boleh baca lagi paragraf kedua. Banyak orang Kristen telah menetapkan waktu untuk berdoa. Praktik ini baik dan benar, tetapi bisa juga menjadi suatu rutinitas hampir dilakukan secara hafalan. Salah satu cara untuk keluar dari kebiasaan yang sudah ada adalah dengan mengubah waktu berdoa sesekali atau berdoa lebih lama dari biasanya. Maksudnya adalah untuk tidak mengunci diri Anda sendiri ke dalam suatu formula yang tidak pernah bisa berubah. Coba para pemirsa perhatikan kata mengubah. Ada seorang dosen teologi yang mengatakan, walaupun ini kebenarannya masih perlu dipertanyakan karena belum ada survei. Katanya, biasanya orang yang panjang-panjang berdoa itu di gereja dalam acara kebaktian itu jarang berdoa, kata dia. Tapi di sini katakan, ketika kita berdoa, kita boleh lama berdoa, itu doa pribadi. Artinya apa? Doa merupakan apa? Nafas hidup kita, nafas rohani kita dengan Tuhan. Itu sebabnya dikatakan di sini, mengubah waktu berdoa. Artinya apa? Kembali kepada apa? Bagaimana Anda menjadikan doa itu sebagai suatu ungkapan perasaan kepada Tuhan. Bahkan, Afi boleh baca sebagai penutup yang terakhir pada bagian bawah, jika Yesus sendiri butuh menghabiskan begitu banyak waktu untuk berdoa, bagaimanakah dengan diri kita sendiri? Dan berapa banyak waktukah yang sebaiknya kita gunakan untuk berdoa? Apakah yang teladan Yesus ini katakan kepada kita? Semakin banyak berdoa, semakin besar kuasanya. Apa dikatakan? No prayer, no power. Apa? Less prayer, less power. More prayer, more power. Ingat, tapi di depan umum, Matius 6, doa Tuhan Yesus itu yang kita lakukan. Singkat, padat, dan jelas. Terima kasih. Terima kasih sekali. Jadi intinya bagi kita yang semangat mau masuk ke dalam pelayanan seperti Yesus, kita juga siap harus menghabiskan waktu untuk berdoa. Dan semoga pertanyaan-pertanyaan tadi boleh kita jawab dalam hati kita masing-masing. Kalau mau dilanjutkan diskusinya, saya anjurkan pertanyaan nomor 1 di hari Jumat. Jadi apa tujuan dan kemanjuran doa dalam kehidupan kekristenan? Baik, terakhir kita akan masuk ke pelajaran hari Kamis dengan judul, Dapatkah Engkau Menjaga Rahasia? Sepertinya kata rahasia ini banyak sekali diulang-ulang dalam pelajaran pekan ini ya. Tapi intinya ini membahas mengenai Yesus yang menyembuhkan seorang yang berpenyakit kusta. Dan apa makna dari tindakan Yesus Pendeta Silitonga ketika dia mentahirkan seorang berpenyakit kusta yang pada waktu itu dianggap sangat najis. Apalagi Yesus menyentuh orang tersebut. Apa yang mau Yesus sampaikan kepada kita? Silakan. Baik, terima kasih Ivy. Kembali kalau kita belajar pelajaran sekolah sahabat kita ini, kita tahu seorang yang penderita kusta, dia itu ada terisolasi dari semua kontak manusia karena penyakitnya. Jadi memang pada saat itu seorang yang penyakit kusta datang kepada Yesus dan kemudian dia memberikan respon yang positif dan si penderita kusta itu malah memberikan reaksi yang luar biasa atas kesembuhan yang dia miliki. Nah, kalau kita perhatikan setelah menyembuhkan penyakit kusta ini, Yesus memberikan 2 hal petunjuk yang kita perhatikan. Yang pertama, dia katakan tunjukkan dirimu kepada para imam. Ini adalah dia ingin menunjukkan rasa hormat terhadap hukum yang orang kusta itu telah memperoleh kesembuhan. Yang kedua, hal ini memberikan kepada para imam kesempatan untuk menerima dia sebagai Mesias. Itu dia. Dan untuk kemudian yang berikutnya, yang poin yang kedua, untuk membungkam para imam, dia ingin mencegah para imam agar tidak mempunyai kecenderungan negatif terhadap si penderita kusta. Dan kemudian Yesus ingin membangkitkan harapan mesianik bagi orang di tengah-tengah, menunjukkan harapan mesianik di tengah-tengah orang banyak. Yang saya maksudkan dalam pelajaran sekolah sahabat kita pada hari ini adalah bahwa Yesus menunjukkan sikap yang walaupun dia orang kusta, tapi ada hubungan yang baik dilakukan kepada si penderita.
Nah, seringkali kalau sudah orang berdosa, kadang-kala kita abaikan dan ada merupakan kenajisan. Dan saat kita datang kepada Yesus, segala dosa dan kekotoran kita ini akan kita tinggalkan dan Yesus akan memberikan hal yang terbaik. Jadi saya percaya bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus ketika dia menyembuhkan orang penyakit kusta, memberikan dampak yang baik kepada kita, bahwa memang masing-masing kita lah orang yang berdosa. Jadi untuk itu mari kita saling untuk menguatkan satu sama lain, dan Yesus mau kita agar tetap merasakan hubungan yang baik dengan Allah yang di sorga. Itu mungkin pandangan saya berbicara mengenai orang yang berpenyakit kusta yang disembuhkan oleh Yesus pada saat itu. Ya, terima kasih pendeta sudah memberikan pengertian yang lanjut mengenai mengapa Yesus mau merahasiakan dalam tanda kutip pelayanan-pelayanannya. Dan kita lihat tadi bahwa ini sebenarnya adalah untuk kebaikan dari orang-orang itu tersendiri. Bukan karena Yesus mau terkenal cepat begitu ya, tapi demi kebaikan dan juga kesiapan hati dari orang-orang untuk menyambut kedatangan Mesias ini. Pertanyaan lanjutannya, Pendeta Sony, sesuatu yang baik seperti yang kita lihat tadi tidak pas untuk menjadi konsumsi semua orang, karena ada hal-hal yang walaupun baik, tapi sebaiknya tidak kita lakukan atau kita tidak beritahukan, terutama yang bisa menghambat penyebaran Injil. Apa saja, Pendeta, contohnya? Dan ketika kita melihat situasi sekarang, bagaimana bijaknya kita melakukan hal ini atau menahan diri gitu ya untuk melakukan atau mengabarkan hal-hal yang baik kepada orang yang belum siap untuk mendengar. Silakan. Baik, terima kasih. Ini merupakan satu pertanyaan yang sangat bagus. Benar, misi kita adalah mendeklarasikan amanat agung Tuhan yang terdapat dalam Matius 28 ayat 11-20 ya. Pergi, kabarkan, baptis, dan ajar. Benar. Namun, sekarang bagaimanakah kita dapat berhati-hati untuk tidak dapat melakukan hal-hal yang dapat menghambat penyebaran Injil, tidak peduli seberapa baik niat kita. Ketika minggu lalu di Surabaya, Ivy dan juga Pastor Lamsihar, Direktur AWR, mengatakan, Pendeta Sony sudah pernah ke negara A, saya nggak sebutkan negaranya, belum. Apakah ada channel mau masuk ke sana? Kenapa? Karena kita membagikan Mega Voice. Kalau seandainya you bisa, ada channel, pergi sama-sama keluarga ke sana. AWR akan cover. Nah, kalimat ini merupakan suatu kalimat bahwa tidak semua negara atau tempat bisa kita deklarasikan Injil dengan apa? Dengan bebas. Itu sebabnya muncul kata hati-hati. Nah, sama seperti itu ketika penderita kusta itu menaruh iman kepada Yesus bahwa dia dapat mentahirkannya, walaupun dalam konteks hukum upacara, hukum moral di Yahudi, penderita kusta dan najis, Yesus melakukan hal tersebut dengan hati-hati. Bahkan dikatakan, coba mungkin Ivy boleh baca paragraf 1, 2. Yesus, tapi hanya sampai kata Imamat 14. Yesus bagaimanapun tergerak oleh belas kasihan terhadap orang itu dan menyentuhnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Markus 1 ayat 41. Tindakan ini seharusnya telah menajiskan Yesus sampai petang hari, ketika dia akan diwajibkan untuk mandi agar kembali tahir secara ritual. Namun, Markus dengan jelas menyatakan bahwa tindakan Yesus menyentuh orang sakit itu mentahirkannya dari penyakit kustanya. Dengan demikian, Yesus tidak dinajiskan karena menyentuh orang itu. Yesus mengutus orang tersebut kepada seorang imam dengan instruksi untuk mempersembahkan korban yang Musa perintahkan untuk kasus-kasus seperti itu dalam Imamat 14. Oke, cukup. Nah, para pemirsa, ketika para pemirsa ingin tahu lebih lanjut, Anda bisa baca di bawahnya. Nah, ada perbedaan pandangan yang kita lihat dari Yesus yang di pelajaran awal merupakan Mesias yang tidak mau disebutkan namanya, dengan lembaga atau pribadi yang mengatasnamakan lembaga yang dari awal sangat sering menjadi hukum atau menjadi patron atau pembenar, yaitu ahli-ahli Taurat. Namun ketika itu mengarah kepada iman, seperti judul pelajaran kita, dapatkah engkau menjaga rahasia? Iman itu susah untuk dirahasiakan, karena iman itu merupakan suatu hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga penderita kusta tersebut, coba perhatikan, ketika
hanya disuruh melaporkan keimanan sebagai legalitas untuk dia sudah tahir, apa yang dua perintah kusta. Dia menyebarkannya kemana-mana. Dan itu apa? Menjadi apa? Menjadi tersebar ke seluruh kampung. Nah, dalam konteks ini, bagaimana kita berhati-hati? Berhati-hati sesuai dengan kultur atau consider budaya, consider sosialisasi sosialnya, dan consider hal-hal yang tidak mengganggu atau hal-hal yang lain. Sama seperti yang Yesus ajarkan. Apa buktinya? Satu kalimat terakhir. Ingat, bisa nggak seandainya kalau Yesus hanya katakan, oke, kamu sembuh, kamu boleh pergi ke rumah. Bisa, tapi dia masih ingat aturan main, peraturan yang ada yang sudah diterapkan di wilayah tersebut, lapor kepada iman. Demikian juga dengan kita. Mari kita cerdas dalam menginjil, bijaksana, sehingga hal-hal yang tidak kita harapkan tidak terjadi dengan kita. Dan kebenaran Tuhan akan semakin dideklarasikan secara luas. Terima kasih. Terima kasih, semoga menjadi kejelasan dan juga penguatan bagi kita yang sedang berada ataupun mau menginjil di daerah-daerah yang sulit. Dan tadi karena Pendeta Sony sudah mention kalau ada dari para saudara-saudara Bapak Ibu sekalian yang mengikuti KKR AWR selama di distrik Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo yang menonton diskusi sekolah sahabat ini, boleh juga memberikan komen di kolom komen. Say hi ataupun hal-hal yang berkesan selama KKR di Surabaya minggu lalu. Terima kasih. Patut juga untuk didiskusikan siapa saja penderita kusta dalam tanda kutip dalam budaya kita saat ini dan bagaimana gereja mau menjangkau alias menjamah mereka untuk membawa Injil kepada mereka. Boleh juga menjadi diskusi ataupun proyek dari jemaat-jemaat kita. Baik, untuk menutup kebersamaan kita, saya mau kembali kepada para narasumber untuk menyimpulkan dalam melihat judul kita melayani seperti Yesus setiap hari. Apa yang diperlukan untuk menjadi pelayan Tuhan setiap hari? Boleh saya mulai dari Pendeta Sony Situmorang? Baik, yang kita perlukan untuk menjadi pelayan Yesus adalah komitmen dan kesungguh-sungguhan dan kemauan. Ingat, Anda sayalah orang kusta, Anda saya adalah para murid-murid Yesus, Anda dan saya adalah pemilik pesta di Kana, dan Anda juga dan saya adalah orang-orang yang dilayani di rumah Petrus, dan semua pelajaran pekan ini menggambarkan Anda dan saya. Jadi bagaimana caranya? Kesungguh-sungguhan, kemudian kemauan, dan penyerahan diri. Itu kesimpulan dari saya. Terima kasih. Amin. Bagaimana dengan Pendeta Sineton? Baik, terima kasih Avi. Jadi kalau kita perhatikan kehidupan dan pelayanan Yesus Kristus merupakan demonstrasi, artinya praktek kita lakukan. Saudara dan saya, seperti yang disampaikan oleh Pendeta Sony, mari kita coba terapkan komitmen dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Kalau kita mengaku sebagai pengikut Yesus Kristus, ingat teladan Yesus, bahwa dia melakukan segala sesuatunya dengan dia praktekkan kepada orang lain, dan banyak orang terberkati atas apa yang dilakukan oleh Yesus. Semoga hal yang sama akan menjadi bagian kita, pemirsa dimanapun berada. Terima kasih, Avi. Amin. Puji Tuhan untuk pelajaran kedua di kuartal ini yang mengajarkan kita bahwa Yesus adalah seseorang yang suka untuk melayani. Tidak memandang latar belakang, dia memanggil semua kita untuk terlibat dalam pelayanan ini. Semoga menjadi berkat dan juga sukacita bagi kita semua. Baiklah, Pendeta Sony Situmorang, boleh tutup kebersamaan kita dengan doa berkat. Bapak Semawi, terima kasih Tuhan karena berkat-Mu, kami boleh Engkau memberkati hamba-Mu, Pendeta Lamsihar, Iveta Inarai, dan juga Daniel Huta Barat di belakang layar, sehingga pelayan kami ini akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa secara khusus untuk seluruh pemirsa yang menyaksikan acara ini, berkati mereka Tuhan dalam segala aspek kehidupannya, sehingga mereka akan boleh melihat bagaimana kuasa-Mu begitu besar terjadi dalam kehidupan mereka. Motivasi mereka Bapa, dan empower mereka untuk boleh menjadi juru kabar Tuhan melalui menyiarkan pelajaran sekolah sahabat ini atau pekabaran-pekabaran Tuhan yang lainnya kepada tetangga, kepada orang-orang dikasihi, relatif, kerabat, atau siapapun yang terdekat dari mereka, sehingga semakin banyak orang terberkati. Bila mana mereka punya masalah, problema, pergumulan hidup, tolong Engkau bantu untuk memberikan solusi. Dan ketika mereka merasakan berkat, Engkau curahkan berkat lebih limpah lagi. Terima kasih Bapak untuk waktu yang sederhana ini, waktu yang singkat dan sederhana ini. Sempurnakan doa kami, teruskan berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.
Kami bersyukur untuk waktu dan juga pelayanan dari Pendeta Silitonga dan juga Pendeta Situmorang. Sehat-sehat dan juga semangat selalu. Bagi saudara-saudara sekalian, mari kita lebih mengetahui siapa Yesus yang kita sembah dengan mempelajari firman Tuhan untuk pelajaran Sekolah Sabat di pekan depan. Dan seperti biasa, kami tunggu pertanyaan maupun pendapat yang saudara miliki untuk kita diskusikan bersama-sama. Tuhan memberkati kita sekalian.